Saya mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Malang. Nama saya Ahmad Fadilah dengan nomor daftar ujian 20205060301, nomor peserta PPG 201500542171, nomor induk mahasiswa 203142777442. Hari ini Senin 30 November 2020 akan melaksanakan perekaman kegiatan uji kinerja. Terima kasih. Kita mulai untuk pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apa selalu sehat? Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Patuhi protokol COVID. Selalu gunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak. Siap. Oke. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita kita berdoa dulu dipimpin oleh Mas Eko. Silakan Mas Eko dipimpin berdoa. Saya Pak? Iya. Yang lain aja Pak lah. Nah, ya enggak bisa. Kamu latihan kecakapan hidup. Ya. Oh. Ya, sebelum mulai kegiatan WIPMIT kali hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Selesai. Bagus, Mike. Amin. Terima kasih, luar biasa. Ya, Jangan lupa sama-sama, yang belum absen silakan absen menggunakan tautan berikut. QR kode berikut. Sudah siap ya untuk melanjutkan pertemuan yang berikutnya. Jadi nanti di pertemuan ini adalah lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan proses produksi, sekarang kita lanjut ke proses produksinya. Nah, nanti tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini adalah yang pertama, kalian harus bisa menerapkan langkah-langkah pembuatan produk. Yang kedua adalah melakukan proses produksi massal, yaitu produk kaligrafi dari bahan apa? Granito. Iya, bagus ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini itu, yang pertama menerapkan langkah-langkah pembuatan produk, yang kedua melakukan proses produksinya. Nah, yang belum absen jangan lupa absen. Saya akan tampilkan videonya di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang proses produksi. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang produksi massal dan alurnya. Sekarang kita akan masuk kepada tahapan proses produksi. Tapi sebelum kita memulai untuk mata pelajaran kali ini, maka baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu untuk kelancaran proses produksi kita kali ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada proses produksi kali ini, yaitu memproduksi kaligrafi dari bahan granit. Alat yang pertama, paling utama adalah bor. Maka nanti silahkan diganti matanya, dipasang mata untuk ukuran yang 3 mili. Nanti akan bertahap ukurannya, ujungnya ini dari yang kecil sampai dengan yang besar, tergantung dari nanti kebutuhannya seperti apa. Alat yang kedua adalah cutter. Nanti untuk menggunting lapisan yang akan kita tempelkan pada bahan. Bahan yang nanti akan kita tempel dengan bahan pembantu, yaitu lakban plastik dan lakban kertas. Nanti akan cutter setelah ditempel dengan emal yang kita sudah siapkan. Alat yang berikutnya adalah kuas. Kuas boleh yang ukuran seperti ini atau ukuran yang lebih kecil lagi, tidak masalah. Kemudian bahan pembantu yang berikutnya sebelum bahan utama adalah cat. Cat kemarin juga sudah
mengambil cat, sudah dibagi catnya, ditempatkan pakai plastik kecil. Nanti silahkan digunakan untuk mengecat pada saat setelah selesai diukir menggunakan bor granit. Bahan yang akan kita gunakan adalah bahan utamanya adalah granit. Ini saya sudah siapkan granit dan kemarin saya sudah uji coba untuk pembuatannya. Ini ukurannya 80 x 80 cm. Tapi kemarin yang sudah saya bagikan kepada kalian semua itu ukurannya 60 x 60. Kenapa kok memilih bahan granit sebagai bahan utama di sini? Karena sesuai dengan jurusan kalian. Jurusan kalian adalah geologi pertambangan yang ada kaitannya dengan jenis batuan. Nah, ini termasuk salah satu jenis batuan yang ada di wilayah sekitar lingkungan sekolah kita. Kemudian setelah disiapkan bahan utamanya, maka kemarin juga Pak Guru sudah bagikan kepada kalian mal yang seperti ini, yang ukuran 60 x 60 nanti untuk ditempelkan sebagai batas untuk pembuatan grafirnya atau memahatnya. Maka nanti kamu mengikuti gambar pola yang hitam. Kita langsung saja kepada langkah pertama dalam proses produksi kaligrafi granit ini. Yang pertama kalian lakukan adalah melapisi bagian granit menggunakan lakban plastik. Tujuannya apa? Supaya pada saat kalian mengukir nanti tidak mengenai bagian yang tidak perlu diukir. Perlu diingat bahwa pada saat menempel lakban plastik ini diupayakan supaya tidak menimbulkan gelembung udara di lapisan di bawah lakban agar nanti hasilnya menjadi terang. Langkah yang kedua adalah setelah dilapisi menggunakan lakban plastik, yang kedua kalian harus melapisi lakban kertas. Cukup kalian tetes seperti ini sampai seluruh lapisan granit tertutupi menggunakan lakban kertas. Kenapa kita perlu menggunakan lakban kertas ini? Selain untuk mempermudah pada saat nanti kalian mengukir, menggrafir permukaan granit, langkah ini juga bertujuan untuk mempermudah kalian pada saat menempelkan mal. Bagaimana cara menempelkan malnya? Cara menempelkannya, kalian cukup menggunakan lem kayu yang warna putih. Nanti tinggal lem ini dioleskan ke permukaan lakban kertas secara merata. Setelah ditempel, silahkan kalian jemur sampai kering, hingga nanti pada saat kalian potong menggunakan cutter tidak bergeser posisi malnya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah hasil setelah ditempel kemudian dikeringkan. Nah, setelah tahap ini, maka nanti silakan hilangkan bagian yang berwarna hitam menggunakan cutter. Setelah di cutter, maka nanti tinggal dilepaskan sampai dengan seluruh lapisan terlepas, sehingga lapisan granit yang di bawahnya akan terlihat. Baik anak-anak, setelah kalian menyelesaikan mengupas seluruh bagian yang berwarna hitam sehingga lapisan granit terlihat, maka langkah selanjutnya adalah kalian mengukir atau menggores menggunakan bor tangan yang sudah diberi mata grafir. Tapi sebelum ke tahap yang berikutnya atau pengukiran, maka alangkah baiknya kalian mempersiapkan K3R atau peralatan keselamatan. Yang pertama adalah kacamata, yang kedua adalah sarung tangan, yang ketiga adalah masker. Jangan lupa juga kalian harus menggunakan pakaian lengan panjang agar kalian terlindungi dari debu dan kotoran. Langkah selanjutnya adalah kita mengukir. Setelah kalian selesai mengukir, maka langkah selanjutnya adalah kalian bersihkan dahulu sebelum kalian cat. Setelah betul-betul bersih, maka silakan kalian mulai mengecat bagian yang berwarna hitam yang kalian sudah ukir tadi. Setelah kalian mengecat seluruh bagian yang berwarna hitam,
Maka langkah selanjutnya adalah kalian jemur sampai kering. Setelah kering, tinggal kalian lepaskan seluruh bagian putih, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Bagaimana hasilnya anak-anak? Bagus bukan? Selamat mencoba. Baik, seperti itulah proses produksi kaligrafi dari bahan granit. Silahkan kalian mengulangi langkah-langkah yang sudah Pak Guru sebutkan tadi di rumah masing-masing dengan alat dan bahan yang sudah kalian dapatkan pada saat kemarin datang ke sekolah satu per satu menggunakan protokol COVID. Nanti silahkan setelah jadi mengerjakan LKPD yang sudah Pak Guru berikan, baik LKPD pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Khususnya untuk yang kali ini adalah pertemuan 3. Silahkan di dalam LKPD itu ada beberapa soal, baik soal pilihan ganda ataupun soal diskusi ataupun soal uraian, silahkan dikerjakan satu per satu. Untuk yang diskusi kelompok, maka silahkan kalian nanti share diskusi kalian menggunakan WhatsApp grup, bisa video, bisa rekaman suara. Produknya yang kalian sudah buat silahkan difoto satu persatu, kemudian diberi nama pada foto. Bisa ditempelkan produknya, bisa kalian edit, ditambahkan nama di gambar tersebut. Sekian mata pelajaran produk grafik tulisan untuk proses produksi kaligrafi dari bahan granit. Sampai ketemu di lain waktu pada KD yang berikutnya. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa jaga kesehatan, selalu patuhi protokol COVID. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilihat sendiri saja melalui link YouTube yang kemarin, atau nanti saya share lagi kalau yang link yang kemarin sudah tidak ada ya. Saya tambahkan sedikit. Nanti dilihat lagi saja lewat link yang saya bagikan nanti ya. Terus kita lanjutkan ini untuk yang ini, alat-alat yang kalian gunakan nanti. Yang pertama adalah bahan bakunya yaitu granit. Kemudian yang kedua adalah lakban cutter. Kemudian kuas. Kemudian ada lem warna emas. Kemudian ada bor tangan. Yang terakhir adalah lem. Ini hanya ini saja yang kita gunakan. Jadi sebetulnya sangat mudah lah pembuatannya. Dan kalian tahu harganya berapa? Kira-kira kalau kita jual yang untuk ukuran 60x60? Belum tahu, Pak. Ya, kalau di pasaran itu kalau yang buatan pabrik yang cuma ditempel menggunakan resin itu harganya 600.000 satu lempeng. Kalau yang manual atau yang handmade itu tentunya lebih mahal. Kalau saya tanya kemarin itu harganya sekitar 800 sampai 1 juta satu lempeng. Padahal bahan bakunya granitnya itu 200.000 dapat 4. Satu dus itu isinya 4, harganya cuma 200.000. Berarti bahan baku untuk satu buah produk itu hanya membutuhkan 50.000 untuk yang bahan baku utama. Untuk yang bahan baku tambahan ya paling sekitar 20.000 lah. Itu saja pasti ada sisanya. Kalau alat kan alatnya tidak habis ya. Artinya yang bahan habis pakai kan lakban, kemudian lem, kemudian sama cat. Paling sekitar 20.000 untuk satu produk. Nanti untuk bahan yang lain, bahan yang tidak habis pakai atau alat yang kita gunakan itu kan bisa kita gunakan untuk produksi yang selanjutnya. Jadi kalau total biayanya itu hanya sekitar dari bahannya, bahan baku sama bahan tambahan itu sekitar 70.000. Kita bisa jual 600.000. Nah ini kan sebetulnya adalah peluang kamu pada saat kamu di rumah bisa menghasilkan uang ya. Jadi dari 70.000 bisa dapat 600.000. Itu harga yang paling murah 600.000. Jadi kalau harga jual dikurangi dengan biaya bahan baku itu nanti kamu mendapatkan keuntungan berapa, Mas?
600.000 kurangi 70.000 ya. Jadinya berapa? 530, Pak. 530. Itu hanya dikerjakan dalam waktu 8 jam. Ora kesel banget. Duitnya 530. Iya 530 maaf. 530.000. Nah, cuma yang agak sulit memang pemasarannya. Jadi nanti bisa kalian kerjasama lah. Ada yang bagian pemasaran, kemudian ada yang bagian produksi. Pemasaran bisa melalui online, bisa melalui dari mulut ke mulut atau word of mouth ya. Itu nanti kalau sudah ada pesanan, tinggal bagian produksi memproduksi. Pesanannya mau seperti apa, sketsanya seperti apa, disiapkan kemudian dilaksanakan proses produksi. Wah, itu luar biasa, kamu bisa dapat uang banyak itu. Jadi mudah-mudahan nanti kamu pada saat di rumah, walaupun kita masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, kamu bisa menghasilkan uang melalui proses produksi ini. Tujuannya itu, Mas. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Tidak ya. Jadi alat dan bahan itu nanti kalian bisa datang ke sekolah ya. Menggunakan protokol Covid nanti akan dibagikan baik bahan baku, bahan tambahan dan alat-alat yang kalian gunakan nanti bisa diambil di sekolah, kemudian proses produksinya bisa dilakukan di rumah masing-masing. Nanti silahkan datang ke sekolah. Setelah proses produksi, nanti silahkan kalian tugasnya yang pertama adalah mendokumentasikan proses kegiatan produksi dari awal sampai akhir. Tahapan yang ada di dalam routing itu silahkan kalian dokumentasikan. Kemudian mengirimkan dokumentasi dan mengerjakan LKPD yang di situ ada soalnya kuis pilihan ganda sama IC dan mengerjakan refleksi.
Sudah jelas ya? Bisa dipahami ya? Nah, Bisa Pak, bisa. setelah proses produksi, nanti silahkan kalian tugasnya yang pertama adalah mendokumentasikan proses kegiatan produksi dari awal sampai akhir tiap tahapan. Ya, kan kamu sudah menyiapkan routingnya seperti apa? Kemudian schedulingnya seperti apa? Nah, setiap tahapan yang ada di dalam routing itu silakan kalian dokumentasikan. Masang lakban, dokumentasikan. Kemudian nempel mal, dokumentasikan. Melepas bagian yang berwarna hitam, dokumentasikan, dan seterusnya sampai dengan finishing didokumentasikan sampai akhir adalah foto hasil akhir produk. Setelah itu nanti akan ada refleksi kegiatan untuk KD ini. Nah, yang terakhir adalah mengerjakan kuis. Kuisnya seperti biasa, pilihan ganda sama kisah ya. Gitu. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Refleksinya gimana Pak? Ya, nanti form refleksinya akan saya bagikan. Refleksi itu adalah hasil pemikiran atau apa yang kalian pikirkan ya, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini. Umpan baliknya lah, yang sudah kalian dapatkan itu apa saja, nanti dituliskan apa yang ada di dalam pikiran kalian. Hasil belajarnya apa saja, kemudian yang kalian dapatkan apa saja, itu nanti ditulis. Namanya refleksi. Nah, refleksinya itu dikerjakan tiap anak satu. Penilaiannya adalah penilaian individu, bukan kelompok. Gitu. Ada pertanyaan lain? Mengerjakan tugasnya kapan, Pak? Mengerjakan tugasnya setelah diambil bahan bakunya nanti. Nanti mau dikerjakan di rumah siapa, silakan kalian musyawarahkan bersama ya. Tapi tetap nanti pada saat proses produksi kalian harus menggunakan protokol COVID. Jaga jarak, pakai masker, ya, pakai alat pengaman atau pelindung diri dan lain-lain. Ngambilnya Selasa ya Pak? Ya, besok diambil. Berarti hari Rabu kalian bisa langsung mulai proses produksi. 1 hari. Jadi rencana ini kan untuk pertemuan 3 besok ya. Besok setelah pertemuan 3 saya jelaskan pakai video, kemudian ada PowerPoint-nya juga. Kamu baru masuk proses produksi. Tapi kan daripada saya nanti ngajak kamu webmeet lagi, prosesnya lama lagi. Jadi webmeetnya sekarang, tapi tugasnya bisa dikerjakan besok. Harusnya pagi itu webmeet, kemudian siang kamu mengerjakan, sore langsung mengumpulkan. Itu tahapannya seperti itu untuk pertemuan 3 seharusnya. Siki ngiras-irus. Biar besok nggak usah webmeet lagi, tinggal langsung pengerjaan produk atau proses produksi. Begitu? Iya Pak, ya. Manut. Ada yang ditanyakan lagi yang belum jelas? Anto mau tanya bukan? Anto Suranto ya. Kasih itu Iya, dalam bentuk Ali gimana Ali? dokumentasinya itu dalam bentuk video apa foto apa bebas? Kalau saya maunya video. Tapi kalau nggak bisa video, foto saja, nggak apa-apa. Videonya juga hati-hati ya. Kalian pada saat merekam itu ya maksimal 1 menit lah. Karena kalau kita kirim video lewat YouTube itu ada durasi maksimalnya, sehingga kalau terlalu panjang nanti malah nggak bisa diupload. Kecuali kamu mungkin share link, kamu punya konten YouTube, kamu masukkan di YouTube, kemudian linknya dibagi di grup WhatsApp, itu bisa panjang. Nanti saya bisa nilainya lebih enak.
Monggo nanti bagaimana prosesnya seperti apa silahkan terserah kalian, yang penting ada dokumentasinya berupa video atau foto di tiap-tiap proses produksi itu, di tiap tahapannya. Begitu Mas Ali. Ya Pak. Mas Suranto ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mari Jangan kita gas tau dah. mari kita akhiri untuk pertemuan 3 kali ini. Nanti silahkan kalian lakukan proses produksinya di hari Rabu, melakukan proses produksi, kemudian mengirimkan dokumentasi dan mengerjakan LKPD, yang di situ ada soalnya kuis pilihan ganda sama IC, dan mengerjakan refleksi. Sampai di sini dulu kita tutup untuk kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Silahkan ditutup Mas Wahyu, doa. Ya, untuk menutup webmeet pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, selalu sehat, patuhi protokol COVID ya.